Sebenarnya kan secara kekuatan militer sudah mulai secara bertahap ditarik Pak ya, oleh Amerika Serikat, Pak Nasir Tamara. Ya, betul. Tapi dalam 24 jam ke depan ada informasi dari pejabat barat bisa saja Trump melancarkan serangan ke Iran. Sangat bisa. Karena mereka mempunyai pesawat pembom B-2 itu yang bisa terbang dari Atlanta di Amerika Serikat ke Iran. Itu 3 pesawat yang membom 3 reaktor nuklir Amerika Serikat. Mereka punya kemampuan dan itu pesawat siluman stealth yang nggak bisa dilihat oleh radar. Yang dibanggakan oleh Trump, yang ditaruh di rumahnya, itu miniaturnya. Jadi mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa. Meskipun mereka punya kapal induk terbesar mereka, Gerald Ford, itu sekarang lagi di Karibia. Dan dia tidak akan bisa kembali ke Timur Tengah dalam tempo 1 minggu. Estimasi waktu Pak ya? Iya, cuma nggak mungkin. Yang satu lagi Lincoln, 1000 km dari Timur Tengah, itu juga tidak. Artinya ini masih dalam tahapan namanya Cywar. Mereka mencoba menganalisis apakah sesudah menggoyang Iran sejak tanggal 28 Desember, sudah hampir 3 minggu ini, Iran akan runtuh. Kita bicara kenyataan. Kenyataan bahwa sekarang demo sudah berhenti. Padahal Menteri Israel bilang bahwa Israel terlibat di dalam membantu para demonstran itu. Bahkan disebutkan dalam sumber-sumber, demonstran ada yang dipersenjatai. Jadi maksud mereka membunuh alat negara di Iran. Kan nggak mungkin tuh kejadian di Indonesia demonstran membawa senjata tajam, senjata api kan. Maksud Bapak AS menggunakan tangan Israel untuk menyerang Iran, menguasai Iran. Karena Israel itu mengakui sendiri bahwa mereka ada di balik demonstran itu. Itu tidak dirahasiakan. Jadi agen mereka banyak sekali di sana dan mereka Mossad sudah lama sekali di sana. Jangan lupa juga sejarahnya ya. Israel sama Iran itu mempunyai hubungan baik sampai dengan 79. Tiba-tiba terjadi revolusi. Dan Iran menyatakan menjadi republik dari sebuah kerajaan. Dan republik itu menyatakan bahwa mereka anti-Zionis. Jadi Iran tuh mengumumkan bahwa mereka nggak suka Israel. Dan Israel karena itu sekarang akan berusaha menggulingkan pemerintahan ada supaya pemerintahan yang berikutnya itu tidak lagi anti-Zionis. Iran dulu dekat dengan Zionis kan. Baru Ayatollah Khomeini yang pemerintahan sekarang ini tegas anti-Zionis, berarti mereka harus membantu Palestina, mereka harus membantu Lebanon, mereka membantu Syria, sehingga mereka ada di mana-mana ketika terjadi konflik antara Palestina melawan Israel. Tapi kalau secara instrumen militer AS tidak bisa menjangkau untuk menyerang Iran, lalu jalur apa yang akan digunakan? Apakah ekonomi, Pak? Opsi itu ada jalur militer. Karena Amerika itu ada pangkalan di 8 negara di depan Iran. Mesir ada, Jordania ada, Qatar ada, United Arab Emirates ada, Jordan ada. Jadi mereka bisa gitu ya, tetapi skalanya gimana? Mereka tidak akan mau ada prajuritnya yang meninggal di Iran. Jadi perangnya itu perang jarak jauh. Misil-misil, Tomahawk misalnya kan gitu, misalnya precise, atau misil-misil yang lebih kecil gitu. Yang digunakan untuk menyerang para pimpinan Iran. Jadi Pak Nasir masih meyakini bahwa ini menggunakan secara terbuka, perang bukan jalur diplomasi, apalagi mengenai embargo negara-negara yang bekerja sama dengan Iran. Embargo itu menjadi penyebab dari kesulitan ekonomi luar biasa. Iran itu sudah diembargo 48 tahun sejak 79 ya. Dan makin lama makin berat embargonya. Terutama perang 12 hari itu baik buat Iran maupun buat Israel itu sangat menggerus kekuatan ekonomi mereka. Jadi seperti kita bisa bayangkan kalau misalnya susah mendapat daging, susah mendapat ikan, susah mendapat gandum, beras. Itu sedang terjadi. Secara sejarah ini menarik pernyataan Pak Nasir Tamara. Puluhan tahun embargo, tapi nyatanya kenapa demo baru sekarang terjadi Pak ya? Bahkan Trump menginstruksikan seluruh massa kalau bisa ambil alih lembaga yang ada di Iran. Itu setelah pertemuan Netanyahu dengan Trump akhir Desember. Sebelum demo.
Jadi demo itu kelihatannya dimulai sesudah pertemuan antara mereka. Di dalam catatan apa yang dibicarakan antara lain bahwa Iran itu sedang mempersiapkan lagi kekuatan nuklirnya. Jadi haruslah Trump itu bertindak secepat mungkin. Amerika diminta oleh Netanyahu untuk bergerak menyerang Iran, gitu dia. Dan apa kata Trump? Pertama dia bilang, oke, kalau Iran keras terhadap para demonstran, hati-hati, saya sedang membuat option untuk menyerang kan. Juru bicaranya juga bicara yang sama semua. Tapi kemudian dia kendor lagi, enggak. Kelihatannya sekarang demo sudah berhenti, katanya kan. Karena itu saya membuka opsi untuk diplomasi. Dan Menteri Luar Negeri Iran, gitu, Abbas Araghchi itu mengatakan bahwa Iran siap perang, tapi juga siap dengan opsi diplomasi. Kita menerjemahkan yang bagaimana? Jadi rupanya ada kegagalan dalam operasi kita tersebut antara operasi Amerika dengan Israel, itu membantu para demonstran itu supaya pemerintahan jatuh selama 3 minggu. Itu bacaan kita sekarang. Dan karena itu, apa yang harus dilakukan? Diplomasi. Presiden Trump sudah membuka jalan, sudah bicara, kemungkinan mau kalau para demonstran tidak dibunuhlah 2.000 jumlahnya, dibicarakan angkanya gitu kan. Ada angka keramat lah yang disebutnya. Kalau angka yang terbunuh itu segitu, dia akan turun. Kalau enggak gitu kan. Nah gimana kita membacanya? Membacanya bahwa sekarang ini dalam tahap untuk cooling down. Kenapa cooling down? Seluruh negara Arab di Timur Tengah tidak mau terjadi perang. Saudi tidak mau, Mesir tidak mau, Qatar nggak mau, United Arab Emirates nggak mau, Jordania nggak mau. Karena mereka takut ya, ini dampaknya lebih besar daripada perang Iran-Irak yang berlangsung hampir 10 tahun dulu. Di mana seluruh laut itu terjadi peperangan sehingga kapal-kapal pembawa minyak itu dihancurkan. Semua kapal perdagangan terhenti, Pak ya? Dan juga begini, apakah sekarang Rusia akan mau gitu, Amerika Serikat menduduki Iran, sehingga nantinya Iran bisa dijadikan pangkalan militer Amerika Serikat. Jarak antara Iran dengan Rusia itu sangat dekat. Bayangkan, jadi Amerika Serikat kalau berhasil membangun pangkalan di Iran, itu menjadi bahaya yang sangat besar bagi Rusia, tapi juga buat Tiongkok. Karena sekarang kan dia dari Amerika Serikat jauh, dia punya pangkalan-pangkalan. Tapi kalau pangkalannya di depan mata, kan itu tetangganya Rusia sama Iran itu. Itu betul-betul seperti menantang Rusia dan Cina secara langsung, Pak ya? Ini faktor ini, jadi faktor ini dipertimbangkan. Arab tidak mau, semua negara Arab, di mana ada pangkalannya Trump. Ada 8 itu dia nggak mau kan. Kemudian dia lihat faktor, Cina nggak happy. Kenapa? Karena minyaknya Venezuela untuk Cina itu seharga 2.000 miliar dolar tiba-tiba dialihkan ke Amerika Serikat. Cina terpaksa cari tempat lain. Di mana? Cina akan cari ke Iran. Kenapa? Iran membutuhkan pembeli kan. Karena dia diembargo, nggak boleh jual sembarangan. Jadi dia akan membeli minyak dari Iran dengan harga yang murah. Supply Cina untuk energi akan aman. Jadi bayangkan aja, apakah Amerika siap menghadapi Cina yang akan marah-marah karena tempat suplai minyaknya dia, dan Rusia juga akan marah-marah gitu ya. Dan akibatnya terjadi perang, dia dikeroyokin oleh para aliansinya, Pak ya? Rusia, Tiongkok. Kalau tidak secara militer langsung, tapi juga secara ekonomi. Jadi dan ini ada BRICS nih sekarang nih.